percaya kepadamu, walau ku tak mengerti dan tak pernah ku tahu ujung jalan ini. Namun ku tetap percaya Kau yang memanggilku setia, memandu langkahku berlabuh di sana. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku di sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalan. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna. Seperti Abraham sahabat sampai akhir setia, dari jauh memandang negeri perjanjian. Kanaan surgawi permai, tanah air yang Kau janjikan, tempat pertemuan semua saleh Tuhan. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingin lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang Kau sediakan sempurna.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, puji nama Tuhan. Mari saat ini saya undang setiap kita, sebelum kita memulai ibadah kita tundukkan kepala, kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu hati. Kepada Engkau Tuhan, Allah di dalam kehidupan kami. Kami menghampiri Engkau saat ini ya Bapa. Satu doa kami Tuhan, izinkan setiap kami, layakkan setiap kami untuk dapat menghampiri tahta-Mu yang kudus. Di dalam kesucian-Mu Tuhan, izinkan kami berdiri di hadapan-Mu. Sebab itu ya Bapa, kami datang saat ini Tuhan. Tuhan, kami berikan segala pengagungan kami bagi-Mu. Tuhan, kami berikan segala hormat bagi-Mu. Segala pujian yang terbaik dan yang tertinggi hanya bagi Engkau saja. Terimalah setiap pujian kami. Terimalah setiap penyembahan kami Tuhan. Dan bertahtalah di atasnya. Terima kasih ya Tuhan Allah Roh Kudus yang baik. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa dan kami mengucap syukur di hadapan. Bersama-sama dengan saya katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Sebuah pujian kita mau katakan di hadapan Tuhan. Kami rindu Engkau membawa kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mari bersama-sama katakan di hadapan Tuhan. Bawaku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Amin. Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu ya Bapa, di dunia yang makin suram. Ku datang mengungsi, ku menaruh harapan di menara-Mu ya. Sekali lagi katakan di hadapannya, bawa kami masuk Tuhan, bawa ku masuk sekarang ya Bapa. Kami mengungsi, haleluya. Ku menaruh harapan di menara-Mu ya. Engkau teduhkan, Engkau teduhkan lautan
dalam tempat kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Bawa ku masuk sekarang ke tempat-Mu Tuhan. Ya Bapa, Jiwaku merindukan memandang kemuliaan-Mu. haleluya. Dunia yang makin Ku dapat mengusik, ku menaruh harapan di menara-Mu ya. Mari dengan segenap hatimu katakan, Engkau teguhkan. Haleluya. Dan kelemahannya. Amin, amin. Kau yang tegakkan gunung-gunung kekuatanmu. Kiranya di rumah-Mu Bapa, di bait-Mu yang kudus, pelabuhanku, perlindunganku. Engkau dan kiranya setiap kami menjadi kenang di rumah-Mu Bapa, di bait-Mu yang kudus, pelabuhanku. Sekali lagi katakan di hadapannya, Engkau katakan kiranya kami menjadi kenyang di rumah-Mu Bapa, di bait-Mu yang kudus, pelabuhanku. Sekali lagi katakan, kiranya setiap kami ya Tuhan, kiranya kami
sembahmu Yesus, memujimu Bapa. Haleluya, meninggikan Engkau, memuliakan Engkau ya Yesus Tuhan. Sebab Kau yang layak untuk disembah Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama. Kiranya setiap kami boleh berdiri di hadapan-Mu, di dalam bait-Mu yang kudus, mempersembahkan pujian kami, sembah kami yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Saatnya tiba bagi setiap kami untuk memuji-Mu Tuhan, dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang penuh dengan sorak-sorai. Kami mau naikkan setiap ujian kami bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kami berdoa. Mari bersama-sama dengan saya katakan, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita puji Dia. Haleluya. Bersama-sama katakan, hati kita hilang mendengar seruan, mari kita datang ke rumah Tuhan dengan nyanyian syukur, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Sekali lagi katakan, hati kita hilang, kita datang ke rumah Tuhan, amin. Haleluya Bapa, dengan sorak-sorai glory. Hari Tuhan kita rayakan. Katakan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di hadapan rumah-Mu daripada di kemah orang fasik. Haleluya. Menjadi sukacita bagi setiap kita bisa ada di dalam rumah Tuhan, amin. Sekali lagi kita katakan pujian ini di hadapan-Nya. Mari Bapak Ibu. Hati kita hilang, kita datang ke rumah Tuhan, amin. Dengan nyanyian syukur Bapa. Glory. Kita rayakan hari Tuhan, kita rayakan sebab lebih baik satu hari di rumah Tuhan
di kemah orang fasik, daripada di kemah orang fasik. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebuah pujian yang berkata, ingatlah akan nama Yesus. Haleluya, kita katakan pujian ini bersama-sama. Mari dengan bersukacita kita bertepuk tangan bersama. Amin. Mari katakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Sekali lagi katakan, ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu kemana saja kau pergi. Selain namamu Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Amin. Indahlah namanya, indahlah namanya, pengharapan dunia. Indahlah namanya, suka-suka yang maha suka surga. Suka surga yang maha. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes, silakan duduk ibu besar sekalian. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mempersiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang kita nanti-nantikan Bapak Ibu. Kita teduh tenangkan hati kita di hadapan-Mu. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar, Allah Israel, Allah yang benar, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersama masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Kami katakan, kudus, kuduslah, kudus nama-Mu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi katakan, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Elohim Yahweh Maha Besar.
masuk dalam hadirat Bapa, mengangkat jiwa dan menyembah. Segenap hati kami katakan, kudus, kuduslah, kudus namamu, bumi penuh kemuliaan-Mu. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak disembah, dipuji. Engkau layak, Engkau layak, hanya layak bagimu maha suci. Engkau layak Tuhan, Engkau layak, Engkau layak Bapa, disembah, dipuji. Sebab segala hormat yang tertinggi bagimu Tuhan, bagimu sebab Engkau layak Tuhan. Amin, amin. Ya Bapa, sebab segala hormat kami berikan bagi Engkau Tuhan. Ya Yesus, hanya layak bagimu maha suci, hanya layak bagimu maha suci. Bapak Ibu Saudara, kita satu hati dalam doa. Bapa kami bersyukur kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami yang kiranya boleh menyukakan, menyenangkan hati Bapa, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan kami, Tuhan Yesus. Saatnya bagi kami belajar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Ajar kami, nyatakan kesalahan kami, tegur kami, nasihati kami. Kami siap Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita siapkan hati kita, ya, siapkan Alkitab, siapkan alat tulis untuk kita mencatat hal-hal yang penting yang akan disampaikan oleh hambanya. Walaupun kita sudah 5 bulan ya Bapak Ibu, dari 15 Maret kita tidak berjumpa di gereja, tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara tetap ya bersama dengan kami dalam kebaktian online ini ya. Kita terus bertumbuh dalam Tuhan Yesus, makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan, dan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat menikmati berkat rohani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bisa ada sampai hari ini karena pemeliharaan-Mu. Dan kami bersyukur juga hari ini, Tuhan berikan kami satu kesempatan lagi untuk bisa belajar akan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, sampaikanlah sendiri melalui pelayan-Mu, anak-Mu, hamba-Mu ini yang Kau percayakan untuk menyampaikannya. Dan siapapun kami yang mendengarkannya Tuhan, Engkau menolong kami semuanya juga untuk bisa memahami firman-Mu dan sama-sama melakukan firman-Mu. Disitulah hidup kami diubahkan Tuhan. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu, mari kita memulai dari Yakobus pasal pertama. Ya, Yakobus pasal pertama ayatnya yang ke-12. Mari kita membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia.
Saudaraku, perkataan Yakobus di sini adalah saudara tiri dari Tuhan Yesus Kristus, ya. Perkataannya ini ditujukan kepada kedua belas suku, ya, kedua belas suku Israel yang tersebar di perantauan, saudaraku. Dengan kata lain, kedua belas suku itu adalah orang-orang Yahudi yang tersebar, saudaraku, yang tinggal di luar Palestina. Nah, kemungkinan besar mereka adalah orang-orang pertama yang bertobat di Yerusalem. Itulah penerima surat daripada Yakobus ini, dan kepada mereka lah Yakobus menyampaikan firman Tuhan ini. Dengan demikian, jadi firman ini ditujukan bukan kepada mereka yang belum mengenal Tuhan. Jadi ketika Yakobus tadi berkata berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan, itu ditujukan kepada mereka yang mengenal Tuhan, kepada orang-orang percaya, kepada anak-anak Bapak Surgawi, dan tentunya kepada Bapak Ibu yang menyaksikan atau yang mengikuti khotbah ini, saudaraku. Saudara orang percaya itu. Sebab itu buka hati, kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, Yakobus berkata, berbahagialah. Semua orang tentu mau berbahagia. Namun apa itu bahagia dan bagaimana berbahagia? Ya. Nah, bicara mengenai berbahagia, rumusan berbahagia itu sudah tidak asing di telinga para pendengar saat itu tentunya. Kenapa? Karena dalam kitab Mazmur pun dalam Perjanjian Lama itu sudah digaungkan. Misalnya Mazmur pasal 1 ayat 1 dikatakan berbahagialah mereka yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus juga pernah menyampaikan dalam khotbah di bukit, Ia berkata berbahagialah, berbahagialah. Misalnya berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Jadi rumusan berbahagia itu sudah tidak asing lah di telinga jemaat Tuhan saat itu, saudaraku. Nah, apa yang dimaksud dengan berbahagia? Bahagia di sini, ya, pengertian bahagia di sini, ini bukan bicara sekedar perasaan senang selalu. Bahagia di sini bukan sekedar bicara perasaan senang selalu. Bukan, saudaraku, dan juga mengingkari rasa sakit. Saya ulangin ya, jangan sampai salah Bapak Ibu menangkapnya. Jadi bahagia di sini artinya bukan bicara perasaan senang selalu. Karena saya nggak percaya perasaan kita bisa senang selalu. Saudara mau buru-buru, mungkin ada mau meeting sama atasan, atau mau pelayanan, lalu di jalan macet. Ketika di macet, waktu saudara sudah mepet sekali, saya yakin perasaan saudara tidak senang saat itu. Mungkin saudara sedikit menarik napas, oh Tuhan tolong. Jadi berbahagia itu bukan, ya, bicara soal perasaan senang selalu dan mengingkari rasa sakit. Iya, tetap kita merasakan ada rasa sakit, tetap saudaraku kita rasakan kok. Jadi jangan salah kita menangkap Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan bahagia di sini, ya. Nah, lalu bagaimana mungkin perasaan seseorang bisa senang atau gembira ketika dianiaya? Bagaimana bisa seseorang, saudaraku, bisa bersuka cita ketika difitnah, dicela? Sebab sering sekali hidup kita itu dipengaruhi oleh emosi kita, suka naik turun. Anak zaman now berkata moody. Nah, meskipun demikian, saudaraku, kita dapat memastikan bahwa dalam segala keadaan kita bisa bertahan. Dalam segala keadaan kita bisa teguh. Dalam segala keadaan kita bisa tahan uji. Ya mungkin perasaan kita tidak selalu senang, tapi kita bisa memilih tidak berdosa di hadapan Tuhan. Meski seseorang dianiaya, namun ia bisa bertahan tidak menyangkal Tuhan. Bisa, dan banyak orang telah menyaksikan itu, saudaraku. Dia tidak berdosa ketika dia mengalami kemiskinannya. Meskipun seseorang sedang dalam duka cita karena ditinggal orang yang dicintainya, ya, ia tetap bisa berkenan kepada Tuhan. Ia tetap bisa tidak berputus asa. Ia bisa berduka cita di dalam pengharapan. Ya, nah inilah yang disebut berbahagia. Ya, berbahagia di dalam Tuhan, dalam konsep Alkitab, saudara. Dalam konsep Alkitab, ya, ya tentu ini nggak masuk akal bagi mereka yang masih duniawi, yang fokusnya hanya kepada hal-hal yang bersifat sementara, sehingga dia tidak pernah bisa mengalami bahagia yang sesungguhnya, saudaraku. Ya, jadi dengan demikian, jadi yang dimaksud berbahagia di sini apa? Kalau bukan bicara soal perasaan senang selalu, ya, dan mengingkari rasa sakit, jadi apa itu berbahagia yang dimaksud oleh Yakobus? Yang dimaksud oleh Yakobus berbahagia di sini adalah terberkati, blessed. Orang yang
berkenan kepada Tuhan, orang yang menyenangkan Tuhan, orang yang mendapat perkenanan Tuhan, orang yang disayang Tuhan. Blessed, terberkati itu saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun semua ingin berbahagia, namun tidak semua anak-anak Tuhan juga berbahagia, bukan? Karena Yakobus tadi berkata, yang berbahagia adalah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Mereka yang bertahan dalam pencobaan. Berbahagialah mereka yang bertahan dalam pencobaan. Semua orang ingin bahagia, tapi tidak semua anak-anak Tuhan juga berbahagia. Karena yang berbahagia adalah mereka yang bertahan dalam pencobaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Artinya, ketika seseorang mengalami pencobaan, ia tidak berdosa di hadapan Tuhan. Dalam pencobaan yang dialami, ia tetap menyembah kepada Tuhan. Nah, biar lebih jelas lagi, coba sekarang kita perhatikan apa yang dimaksud oleh Yakobus di sini mengenai pencobaan. Supaya kita bisa mengerti bagaimana menjalaninya, bagaimana kita bertahan di dalam pencobaan itu. Nah, pencobaan di sini ya artinya adalah menunjuk kepada kesulitan hidup yang bisa mengancam kesetiaan kita kepada Tuhan. Sekali lagi ya, pencobaan yang dimaksud Yakobus di sini adalah menunjuk kepada kesulitan hidup yang bisa mengancam kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Artinya apa? Seseorang bisa tergoda, seseorang bisa ditarik, saudaraku, untuk meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Nah, itu yang dimaksud oleh pencobaan. Nah, kita breakdown sekarang. Jadi pencobaan itu kita bisa bagi dua, saudaraku ya, asalnya. Pencobaan yang pertama itu bisa dari luar diri kita. Pencobaan yang pertama itu dari luar diri kita, saudaraku. Misalnya seperti apa? Penyakit pada tubuh, ya, bisa dari luar. Seperti sekarang ada orang bisa kena COVID, virus corona ini. Itu dari luar. Ya, sebagai orang percaya mungkin dia sudah menjaga, memakai masker dan sebagainya, menjaga jarak. Tapi ada juga yang kena, itu dari luar, saudaraku. Itu penyakit yang dia terima, yang dialami, itu bisa disebutkan di situ adalah pencobaan, saudaraku. Ya, kesulitan ekonomi. Nah, jangan ditanya soal uang. Di mana-mana orang mengakui lah. Sekarang tuh nyungsep, Pak. Nyungsep. Penghasilan saya jauh merosot, Pak. Ya, kematian orang dicintai, saudaraku. Nah, itu semua bicara soal pencobaan-pencobaan yang datangnya dari luar dirinya. Siapa yang mau sakit? Tidak ada tentunya, bukan? Tapi itu pencobaan. Dan masalah sakit penyakit tadi, masalah ekonomi, masalah kematian dari yang kita cintai, itu bisa mengancam kesetiaan kita kepada Tuhan. Kalau kita tidak serius, tidak sungguh-sungguh, kesetiaan kita kepada Tuhan bisa terancam. Saudara bisa meninggalkan Tuhan karena sakit penyakit yang belum kunjung sembuh. Itu menjadi pencobaan, saudaraku, yang berasal dari luar, dimaksud oleh Rasul Yakobus, ya. Tapi ingat ya, bahwa pencobaan yang kita alami itu adalah sesuatu yang biasa dan semua orang mengalaminya kok. Bisa mengalaminya. Jadi ketika saudara mengalami pencobaan, jangan juga merasa orang yang paling susah, orang yang paling menderita di kodong langit ini. Enggak lah, Bapak Ibu. Paulus pernah mengatakannya, itu pencobaan biasa. Artinya apa? Semua manusia ngalamin. Artinya apa? Pencobaan yang kita alami enggak luar biasa. Waduh, kayak paling berat seluruh dunia. Enggak lah. Itu maksudnya pencobaan biasa, saudaraku. Sekali lagi, saya tegaskan kepada kita, penyakit pada tubuh yang belum sembuh, itu bisa mempertanyakan loh, mengenai kuasa Allah yang hebat. Di gereja kita mungkin bernyanyi, Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku. Coba. Sakit yang belum sembuh bisa mempertanyakan mengenai kuasa Allah. Nah ini, awas saudaraku. Awas. Jangan sampai kesetiaan kita jadi undur dari Tuhan. Ya. Kesulitan ekonomi dapat mencobai kita untuk mempertanyakan di mana pemeliharaan Tuhan. Tuhan, aku baca firman-Mu, katanya Engkau Allah baik, memelihara aku. Ku dengar Pak Pendetaku khotbah bahwa Tuhan akan mencukupkan apa yang aku butuhkan. Tapi sekarang Tuhan, aku telah berkekurangan, berkepanjangan. Sekali lagi kesulitan ekonomi bisa mencobai kita mempertanyakan di mana kebaikan Tuhan, di mana pemeliharaan Tuhan. Kematian orang yang kita cintai
dapat mencobai kita, saudaraku, untuk mempertanyakan, di mana kasih Tuhan? Kenapa Tuhan mengambil papaku atau mamaku atau pasangan hidupku atau anakku? Aku masih ingin bersama dengan mereka. Why, Lord? Kenapa, Tuhan? Itu bisa menarik kita, saudaraku. Penderitaan yang dialami orang benar. Maaf, ya, penderitaan yang dialami orang benar dan kesuksesan orang jahat dapat mempertanyakan keadilan Tuhan. Kita melihat diri kita, orang yang mengasihi Tuhan, lalu kita lihat orang yang tidak mengenal Tuhan sukses, sementara kita menderita. Itu bisa menjadi pencobaan, saudaraku, yang bisa membangkitkan pertanyaan, di mana Allah yang adil atau di mana keadilan Tuhan? Bukankah harusnya aku yang sukses? Bukankah dia yang harus menderita karena dia tidak mengenal Tuhan? Sekali lagi, saudaraku, hati-hati, ya. Itulah sebabnya ketika pencobaan itu datang, saudaraku, lihatlah itu bukan sebagai satu ancaman yang menakutkan. No. Ya. Tetapi mari kita lihat itu menjadi satu bagian didikan Tuhan bagi kita, ya, kurikulum Tuhan bagi kita, vitamin bagi jiwa kita, agar kita bisa menjalaninya semua dengan rasa syukur di hadapan Tuhan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada sakit penyakit, saudaraku. Penyakit kita belum sembuh, mungkin sudah berbulan bahkan tahunan. Ingat, bukan berarti Allah meninggalkan saudara. Ya, masalah ekonomi saudara sudah bertahun-tahun belum ada jalan keluar. Catat baik-baik dan garis bawahi. Bukan berarti Allah meninggalkan saudara. Allah selalu bersama kita. Nah, kalau saya balik kalimat ini, ya, Tuhan menyertai bukan berarti kita bebas dari penderitaan atau pencobaan. Bukan, saudaraku. Itulah konsep Kristen. Kalau kita pahami ini dan kita terima dengan tulus hati, dengan rendah hati, saudara pasti akan merdeka. Apapun yang kita alami, saudara bisa tidak berdosa dalam kesulitan atau pencobaan yang kita alami. Indah bukan? Itulah Kristen, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, yang kedua, pencobaan dari dalam diri. Ya, pencobaan dari dalam diri kita. Nah, saya bacakan lagi. Tadi kita telah baca Yakobus 1 ayat 12. Sekarang coba kita perhatikan ayatnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-14 dikatakan begini. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, dan ia diseret dan dipikat olehnya. Yakobus mengatakan bahwa pencobaan juga bisa datang dari dalam diri kita. Alkitab bahasa Inggris versi NIV, ya, menerjemahkan kata diseret dan dipikat oleh keinginannya ini, ya, diterjemahkan begini: their own evil desire and enticed. Yang artinya bahwa tiap-tiap orang dicobai oleh keinginan sendiri, artinya, dan mereka tuh dipikat oleh keinginan atau bujukan jahatnya sendiri. Jadi ada bujukan jahat, kan ya? Ada bujukan jahat, saudaraku, ya. Maksudnya apa? Manusia dicoba oleh hawa nafsunya. Melalui apa? Melalui kenikmatan-kenikmatan dunia, melalui kesenangan-kesenangan dunia yang muncul dari pikirannya, yang muncul dari imajinasinya, saudaraku. Saudara, maaf kalau saya pakai kata otak, ya. Kayaknya nggak kasar, tapi nggak kasar lah, ya, otak, ya, otak kita. Saudaraku, di dalam otak kita itu kan itu memiliki memori yang sangat besar sekali. Saya pernah membaca satu tulisan bahwa memori, ya, di otak kita ini baru penuh kalau kita membaca 25 juta buku, katanya. Saudara udah baca berapa? Ya, itu hanya saya membaca sebuah tulisan saja. Sebesar apa saya juga tidak tahu, tapi yang saya tahu sungguh sangat besar sekali gudang penyimpanannya, memori kita itu, saudaraku. Dan dari kecil sampai hari ini telah ada banyak memori-memori yang terekam. Baik itu yang jahat, yang baik, dihina, dipuji, dibully, dan semuanya. Apa yang pernah saudara lihat, saudara dengar, itu kerekam semua. Dan manusia adalah
makhluk yang memiliki insting. Jadi apa yang terekam di sini itu bisa secara insting, by insting dia bisa keluar, minta untuk dipuaskan. Kalau dulu saudara pernah hidup dalam dosa, misalnya dosa seksual, lalu saudara sekarang sudah bertobat, terima Yesus, saudaraku, itu kan kerekam semua di sini yang dulu. Walaupun dia sudah tidak mempengaruhi Bapak Ibu lagi. Tapi manusia yang memiliki insting ini, dia bisa loncat, cep gitu. Nah kalau itu kita puaskan, kita membiarkan diri kita diseret, dipikat oleh keinginan jahatnya tadi itu dikatakan, itu kita bisa jatuh dalam pencobaan. Itu membuat kita bisa jatuh dalam pencobaan, saudaraku. Ya, melihat tetangganya kaya, pengen kaya. Ingat ya, saya ngomong begini, bukan kita anti kaya loh. Bukan. Tapi kenapa saudara mau jadi kaya? Karena lihat tetangga tambah kaya. Ah, itu dia. Kita bukan anti kaya. Lihat tetangga ganti mobil yang mahal, saudara pengen ganti mobil yang mahal, bahkan lebih mahal dari dia. Sekali lagi, tidak ada yang salah dengan mobil yang mahal. Saudara punya uang banyak, saudara bekerja keras, saudara mendapat uang banyak seperti itu, lalu saudara membelikan mobil yang harganya mahal, ya silahkan. Itu hasil usaha kerja saudara. Nikmatilah bersama Tuhan. Jangan jadi saudara sombong dengan punya mobil mewah itu. Jangan sampai saudara memiliki jarak kepada orang lain karena mobil mewahmu, itu yang menjadi salah. Kiranya engkau memiliki rumah bagus, kiranya engkau memiliki mobil mewah, tidak membuat kau jauh dari Tuhan, tapi membuat engkau makin dekat dari Tuhan. Nah bagaimana? Itu sebuah seni yang harus kita mainkan sebagai anak Tuhan. Tapi janganlah saudara, karena melihat orang lain seperti itu, lalu saudara ingin. Nah itu artinya apa? Saudara telah membiarkan ya imajinasi saudara, pikiran saudara, keinginan jahat itu mau menyeret saudara. Lihat orang gonta-ganti pasangan, lalu melihat aman-aman saja, ekonomi tetap baik-baik saja, lalu saudara pengen gonta-ganti pasangan. Hey! Jangan coba-coba, nanti engkau akan jatuh di sana dan engkau akan binasa, dan engkau bukan orang yang berbahagia di dalam Tuhan. Iya. Hati-hati. Nah saudara juga yang hidup dalam dosa, lalu merasa aman-aman saja, pekerjaan semua bagus. Ya di rumah juga fine-fine saja karena saudara pintar mungkin menyembunyikan dan sebagainya. Shh, tunggu tanggal mainnya. Kalau tidak bertobat, tunggu tanggal mainnya. Kalaupun aman-aman selama di bumi, ketika engkau menutup mata, engkau tidak akan bisa aman di hadapan Bapa di surga. Hakim dari segala hakim itu, saudaraku. Ya, nah saudaraku, akhirnya keinginannya tersebut dinikmati. Ketika ya dicobai oleh keinginannya yang timbul dari hawa nafsunya melalui pikiran atau imajinasinya, dan ketika ia menikmati keinginannya itu, dia terseret menyita seluruh hati dan pikirannya. Akhirnya orang tersebut mewujudkannya. Akhirnya mewujudkannya, dan itu bahayanya. Bahaya sekali, saudaraku. Ya. Tentu di gereja kita bukanlah sesuatu yang asing. Ada kalimat begini, saudaraku. Apa yang mengisi hati dan pikiran kita akan menciptakan hasrat dan gairah. Kalimat ini suatu yang tidak asing lah di GSKI, Gereja Suara Kebenaran Injil, khususnya Rehoboth. Karena kita memiliki pikiran, perasaan, kehendak ya. Pikiran, perasaan kita apa isinya, hati kita apa isinya, itu ditentukan apa yang masuk melalui mata dan melalui telinga, saudaraku. Maksud saya adalah bahwa jenis kenikmatan sesungguhnya atau kesenangan yang timbul atau yang muncul itu pasti dipengaruhi apa yang mengisi hati dan pikiran kita. Dan hasrat ini, gairah yang kita ciptakan ini, itu tidak pernah bisa bohong, saudaraku. Karena itu akan terlihat melalui gaya hidup seseorang. Kesenangan-kesenangan kita tidak pernah bohong. Kesukaan-kesukaan kita tidak pernah bohong, saudaraku. Saudara sukanya apa? Apa yang memikat saudara? Saudara kan dibawa ke situ. Itu nggak bisa bohong, nggak bisa. Kalau engkau suka ngomong jorok, suka bercanda jorok, nggak bisa dia bohongi karena hatimu jorok. Itu, saudaraku. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata bahwa apa yang keluar dari hati itu kan, apa yang keluar dari mulut maksud saya,
bersumber dari hati. Jadi hasrat-hasrat itu, gairah itu akan terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di pelayanan, di pekerjaan, dimanapun kita berada. Nggak bisa sejago-jago kita menyembunyikannya. Itu akan keluar, ada spontanitasnya. Pes. Pes. Ya. Jadi awas, sekali lagi, awas. Ketika ada muncul hasrat itu, jangan wujudkan. Ketika ada hasrat, hawa nafsu duniawi, ya, mencoba muncul, saudaraku, seperti keinginan daging. Rasul Yohanes membahasakannya keinginan daging, yaitu bicara soal nafsu makan, nafsu seks. Ingat ya, nggak ada yang salah dengan nafsu makan, nafsu seks. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi jikalau tidak pada proporsinya, itu menjadi salah. Dan itu bisa menjadi cobaan yang keluar dari dalam hati kita. Dan jangan engkau menikmati. Dan jangan engkau menikmatinya di dalam pikiranmu, ya, sehingga kau melakukannya bukan kepada pasanganmu dan sebagainya. Awas, saudaraku, awas. Itu harus kita jaga. Itulah sebabnya kita harus mematikan semua keinginan diri kita, tetapi mengingini apa yang Tuhan kehendaki. Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku, kata Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, awas, ya. Seperti saya katakan tadi, pikiran jahat bisa timbul tiba-tiba, saudaraku. Kita kadang-kadang bingung juga. Bisa. Apakah saudara tidak pernah begitu? Bisa muncul. Bisa loh, hasrat yang negatif bisa muncul, gitu. Karena apa? Ya, secara psikologi memang menjelaskan itu. Kita manusia juga memiliki insting. Dan dia ingin dipuaskannya. Ia ingin keluar, seperti loncat aja. Makanya Martin Luther pernah berkata, kita tidak bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, tapi kita bisa melarang dia untuk tidak hinggap di kepala kita. Dia bisa gitu. Tapi sebagai anak Tuhan, anak Bapa Surgawi yang baik, yang mau berbahagia, yang mau bertahan dalam pencobaan, ketika pencobaan itu datang, kita bisa berkata, no, tidak. Jangan kita wujudkan, saudaraku. Ya. Jadi karena pencobaan timbul dari keinginan diri sendiri, maka penting bagi kita menjaga hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Jagalah hatimu baik-baik, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, Tuhan Yesus pun pernah dicobai, saudaraku. Tapi luar biasa, tetapi ia tidak berbuat dosa. Ibrani 4 mengatakan itu. Dia dicobai, Yesus dicobai, Tuhan Yesus dicobai, tetapi tidak berbuat dosa. Tuhan Yesus tidak tergoda untuk menunjukkan siapa dirinya agar dikatakan hebat karena mengubah batu jadi roti. Ya, iblis datang, ditantang dia. Ditantang untuk menyangkali diri, bukan? Kalau benar-benar engkau anak Allah nih, batu coba ubah jadi roti. Kalau enggak, udahlah, gak usah ngaku-ngaku kau anak Allah. Tuh, bayangin. Tapi Tuhan Yesus tidak tergoda untuk menunjukkan siapa dia. Bapaknya pasti mendengarkan dia. Ya bukan? Saudaraku, Tuhan Yesus juga tidak terpikat untuk show off agar orang mengaguminya. Kalau dia loncat dari menara yang tinggi itu, dari tebing tinggi itu. Ketika dia dicobai, dibawa oleh iblis naik ke satu tempat tinggi. Enggak, dia gak mau tergoda. Tuhan Yesus tidak terpikat dengan kekayaan dunia. Ketika iblis menawarkan dunia ini kepadanya asal mau menyembah dia, enggak mau terpikat dia. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Dan kepadanya sajalah engkau berbakti. Itu kata Tuhan. Dan dia tidak mau membiarkannya. Kalau Yesus, saudaraku, dia pikir-pikir lagi, ya juga ya, semua punya aku, dan sebagainya. Ya juga ya. Maka, seperti apa yang dikatakan Yakobus pasal 1 ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Jadi kita tidak boleh membuahinya. Langsung tolak. Kalau pakai bahasa kita orang-orang Pentakosta kan, orang karismatik. Bahasanya biasa begitu, dalam nama Yesus, no.
kan gitu. Ya terserah saudara lah. Ini hanya satu contoh mengekspresikan saja. Ketika muncul no dalam nama Yesus Kristus, Tuhan tolong saya tidak mau. Nah, itu hanya contoh aja, terserah saudara seperti apa saudara. Yang penting saudara jangan mau membiarkan itu berkembang di dalam pikiranmu. Jangan sampai itu terbuahi sehingga dilahirkan atau terwujudkan menjadi satu perbuatan jahat. Jadi sekali lagi saudaraku, di sini jelas bahwa Tuhan Yesus mematikan keinginannya yang memuaskan dirinya, yang bisa sebenarnya memuaskan dirinya, tetapi bertentangan dengan kehendak Bapa, bertentangan dengan kehendak Bapa, yang menolak semuanya itu, saudaraku. Demikian harus dengan kita. Ada satu ciri manusia ya. Apa itu? Suka mencari orang untuk dipersalahkan, suka mencari pihak ketiga untuk dipersalahkan ketika pencobaan-pencobaan datang menimpa dia seperti sakit penyakit, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Manusia suka mencari kambing hitam. Sekalian aja kambing putih. Tapi nggak ada istilah kambing putih ya. Mencari kambing hitam artinya apa? Suka mencari pihak ketiga. Siapa yang bisa disalahkan atas kejadian yang menimpa. Bahkan saudaraku, ada juga orang sampai berani menyalahkan Tuhan. Atas apa yang dialaminya. Bahkan saya pernah mendengarkan satu penuturan dari seorang teman. Dia kaget terhadap temannya. Dia berkata, aduh si Anu loh. Dia berkata Tuhan itu jahat. Kau bisa begitu ketika papanya meninggal. Lalu dia berkata Tuhan itu jahat. Kenapa Tuhan ambil papaku? Bisa tergoda kan? Tidak mungkinlah Tuhan itu jahat, saudaraku. Ya, sebab dalam diri Tuhan tidak ada kejahatan. Tapi itulah manusia sudah berani atau suka sekali ya mencari siapa yang bisa disalahkan atas pencobaan atau kesulitan-kesulitan yang dialaminya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ingat Tuhan tidak pernah dan tidak bisa menjadi pihak yang disalahkan ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan yang ada, baik dari luar diri maupun dari dalam diri. Tuhan bukanlah pihak yang bisa disalahkan. Kenapa? Karena dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yakobus pasal 1 ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi pahami bahwa Allah tidak mencobai siapapun. Karena apa? Karena Allah sendiri tidak dicobai oleh siapapun. Artinya ini apa? Apa artinya ini saudaraku? Artinya Allah tidak bisa mengajak kita untuk berbuat dosa. Ketika dikatakan pencobaan ini datang dari Allah, ya, jangan berkata bahwa pencobaan itu datang dari Allah. Artinya bahwa Allah itu tidak bisa mengajak kita untuk berbuat dosa. Nggak bisa, saudara. Dan Allah itu juga tidak bisa diajak untuk berbuat dosa. Karena dalam diri Tuhan itu no dosa. Tidak ada kejahatan. Yang ada pada Tuhan itu adalah hanya yang baik. Dia Bapa kita, sumber segala yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi awas jangan sampai kita menyalahkan Tuhan ya, bahwa pencobaan datang dari Tuhan. Enggak. Allah tidak bisa mengajak kita berbuat dosa, dan ia sendiri tidak tergoda, tidak bisa diajak untuk berbuat dosa, saudaraku. Ya itulah sebabnya, ya, ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetaplah bertahan. Karena Alkitab berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Saudara mau berbahagia bukan? Mau? Saudara mau berbahagia? Ya. Ingat tadi di awal saya katakan apa arti berbahagia? Berbahagia dalam konsep Alkitab artinya adalah bukan perasaan senang selalu dan mengingkari rasa sakit. Jadi ketika saudara mengalami kesulitan ekonomi, itu memang sulit. Jangan berkata, enggak sulit, dalam nama Yesus enggak sulit. Janganlah. Ya memang sulit kan? Jadi jangan diingkari. Ketika saudara sakit itulah berbulan-bulan, janganlah berkata tidak sakit. Memang sakit kok. Emang kalau kita katakan sakit dosa? Kan enggak. Tapi ketika saudara mengalami sakit yang belum sembuh, bahkan sakit itu membuat engkau memiliki rasa sakit yang begitu tinggi, begitu kuat, tapi bukan berarti engkau nggak bisa berbahagia.
Jadi jangan ingkari ada rasa sakit. Tapi ingat, bukan perasaan senang selalu. Ketika ada rasa sakit, bagaimana perasaan senang? Nah, jadi bagaimana saudaraku memainkan ini? Itu seni dalam kekristenan luar biasa, saudaraku. Pengalaman-pengalaman seperti ini yang dialami para rasul. Seperti Paulus lah. Hebat bukan? Kurang apa penderitaan Paulus? Dan dia tidak mengingkari penderitaan yang dialami. Tapi ia bisa berkata kepada jemaat Filipi misalnya. Hai jemaat Filipi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kepada jemaat Tesalonika dia berkata, mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan. Coba bayangin saudara. Betapa luar biasanya. Apalah kalau saya katakan ya, kelas kekristenan itu. Ayo kita bersama-sama, kita berlomba saudaraku, menghidupi hidup ini seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya, nah, sebagai anak-anak Bapak Surgawi, sebagai anak Allah, ya, langkah-langkah apa kita bisa lakukan agar kita bisa bertahan dalam pencobaan? Ya, menurut saya secara praktisnya saja, kalau saudara mengalaminya, janganlah mencari pihak ketiga untuk disalahkan ya. Cek saja langsung, ini datang dari mana? Karena aku sendiri, dari dalam diriku, atau dari luar? Kalau dalam diri, bagaimana mengatasinya? Kalau dari luar, bagaimana mengatasinya? Tentu ini satu khotbah lagi. Bukan? Nah, tapi saya sampaikan itu aja. Bagaimana kita bisa bertahan dalam pencobaan? Janganlah mencari pihak ketiga untuk disalahkan, apalagi Tuhan. Lebih bagus duduk diam, lalu renungkan, kenapa aku mengalami ini? Kenapa belum sembuh sekian tahun? Kenapa merosot? Kenapa nih? Dari mana nih asalnya? Karena kesalahanku kah? Karena aku membiarkan aku digoda kah, terseret oleh keinginan hawa nafsu itu, lalu aku wujudkan kah? Atau karena pihak luar, orang lain membuat aku menderita kah? Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, agar kita bisa bertahan, ingat bahwa pencobaan itu ya adalah sarana atau alat yang Tuhan pakai untuk membentuk kita agar kita memiliki karakter Kristus, karakter yang matang. Agar matang. Dewasa maksudnya, mature. Matang. Dan yang ketiga, saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat pencobaan atau kesulitan-kesulitan hidup yang datang itu, yang kita alami. Lihat itu sebagai tanggung jawab saudara untuk menyelesaikannya. Jadi bukan sebagai sebuah beban. Tapi ini memang tanggung jawab yang harus saudara pikul, yang harus saudara selesaikan. Karena melalui itu saudara bisa dimatangkan karakter kita. Jadi seperti Kristus. Dan di situ dalam tanggung jawab itu saudara bertarung tidak berdosa. Seberat apapun, sesakit apapun, saudara bertarung tidak jatuh dalam dosa di situ. Ya, nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Allah tidak mengizinkan pencobaan yang kita alami itu melampaui kekuatan kita. Itu udah janji Tuhan, enggak tahu. Saudara percaya tuh enggak ayat itu? Alkitab berkata bahwa pencobaan yang kita alami tidak melampaui kekuatan kita. Saudara percaya? Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan ini, saudara percaya tuh? Kalau saudara percaya, saudara pasti kuat. Kenapa? Karena saudara tahu bahwa sesungguhnya Tuhan izinkan itu terjadi. Itu tidak melampaui kekuatan kita. Tuhan melihat bahwa kita bisa bersama dengan Dia. Contohnya Ayub. Kurang apa Ayub mengalami pencobaan atau kesulitan, penderitaan berat? Tuhan izinkan. Kenapa? Karena Allah memandang Ayub bisa. Iya, saudaraku. Karena pencobaan tidak melebihi. Kita anak-anak Bapak tidak pernah meninggalkan kita, saudaraku. Ya. Tetapi sesungguhnya jika seseorang berdosa dalam pencobaan yang dialaminya, ia dicobai oleh keinginannya, artinya mengizinkan keinginan jahatnya, menguasainya, sehingga melakukan atau mewujudkan keinginan jahat itu. Nah, kalau kita bertahan dalam pencobaan, Yakobus pasal 1 ayat 12 tadi berkata, ia disebut orang yang tahan uji.
Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, artinya ketika dia bertahan dalam pencobaan, tadi bertahan dalam pencobaan artinya apa? Ketika pencobaan datang, dia tidak jatuh dalam dosa, ia tetap memilih memuliakan Tuhan. Orang seperti ini bertahan dalam pencobaan, dan ini juga yang dikatakan Yakobus, orang yang tahan uji. Dan kepada orang seperti ini, saudaraku, Alkitab mengatakan, ini disampaikan oleh Yakobus, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan. Menerima mahkota kehidupan, apa ya kita terjemahkan di sini? Ya sederhananya begini aja lah, upah. Jadi akan menerima mahkota kehidupan. Seperti apa mahkota kehidupan? Kita tidak bahas secara mendalam, saudaraku. Tapi paling tidak yang dimaksud di sini ada upah dari setiap orang yang hidup sesuai dengan firman Allah. Ada upah. Ketika kita menutup mata, Tuhan siapkan kepada kita mahkota kehidupan, yaitu upah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mahkota bicara apa, saudaraku? Bicara soal kemenangan. Saudara, ya orang kalau memenangkan suatu pertandingan kan dikasih mahkota. Atau dia yang telah melampaui pencobaan itu, dikasih mahkota. Jadi orang yang menang diberikan upah oleh Tuhan. Jadi mengapa disebut berbahagia? Karena mereka digolongkan orang-orang yang telah bertahan dalam pencobaan, orang yang tahan uji, diberikan mahkota kepada siapa? Bagian terakhir dari Yakobus 1:12 dikatakan begini, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Dari sini kita lihat bahwa ya ini seperti kalimat matematika, saudaraku. Karena menerima mahkota di sini ada dua penyebabnya. Yang pertama, bertahan dalam pencobaan tahan uji diberikan mahkota. Lalu dikatakan mahkota diberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Berarti mengasihi Tuhan sama dengan bertahan pencobaan sama. Jadi orang yang bertahan dalam pencobaan tidak jatuh dalam dosa dalam pencobaan yang dialami. Itulah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kepada mereka lah Tuhan memberikan mahkota. Akhir kata, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang yang tidak mengalami bahagia dalam hidupnya adalah orang yang tidak mau bertarung dalam hidupnya ketika pencobaan itu datang. Dia tidak menunjukkan cinta kasihnya kepada Tuhan. Energi hidupnya kesedot oleh dosa yang diperbuatnya. Ketika ia mengingini, membiarkan keinginannya terseret, saudaraku. Sampai membuahkan kejahatan. Jadi dosa yang dilakukan itu akan menyedot spirit atau semangat dalam dirinya. Menyedot energi terlalu umum. Kalau pakai bahasa Pentakostanya, saudaraku, hadirat Tuhan itu kesedot, saudaraku. Dalam tanda petik lah kesedot. Saya nggak punya bahasa bagaimana menjelaskan. Tapi orang yang hidup dalam dosa itu membuat dia kering, itu maksud saya. Kering. Sehingga dia tidak pernah bisa berbahagia. Oleh karena itu, saudaraku, jagalah hati kita. Dan jangan menyerah. Berjuanglah. Bertahanlah dalam pencobaan. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara lah orang yang disebut dengan berbahagia itu. Berbahagialah saudara. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati saudara. Menyemangati saudara. Membuat saudara exciting hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat pemberitaan firman-Mu. Tuhan, biarlah firman yang akan diperdengarkan ini, yang akan melekat permanen di dalam YouTube atau dimanapun Tuhan. Dan setiap orang yang mendengarkannya, sekalipun mereka berada di jalan, di rumah, atau sedang melakukan pekerjaan, mereka diberkati, mereka diubahkan Tuhan. Kira Tuhan yang beracara bagi setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa. Amin. 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 Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya kita semua sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya.
Saat ini kita akan menutup kebaktian ini, kita naikkan satu pujian. Semua ini milikmu, semua ini milikmu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Semua ini Amin. milikmu. Haleluya, semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Semua ini milikmu. Tuhan, Kau ciptakan untuk keluarga kami milikmu. Keluarga kami milikmu. Keluarga kami milikmu. Keluarga kami milikmu. Selamatkan keluarga kami. Haleluya. Indonesia milikmu. Haleluya. Indonesia milikmu. Indonesia milikmu. Indonesia milikmu. Haleluya. Indonesia milikmu. Tuhan, Kau ciptakan, Kau ciptakan untukmu. Haleluya. Kau ciptakan, Kau ciptakan untukmu. Amin, amin. Kami sungguh bersyukur pimpinan penyertaan Tuhan dalam kebaktian online hari ini. Terima kasih Tuhan sudah mengurapi seluruh pelayan Tuhan yang melayani. Terlebih lagi hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan terus menyertai, mengurapi, memakai hamba-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur esok hari kami akan memperingati kembali kemerdekaan Indonesia. Semua adalah karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kami serahkan bangsa kami dalam tangan Tuhan. Selamatkan bangsa kami. Beri hikmat, kekuatan, takut akan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, baik dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Berkati seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh gembala di seluruh Indonesia. Anak-anak-Mu ya Bapa di sorga juga Tuhan lawat, Tuhan jamah. Agar kami sungguh-sungguh menjadi saksi Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh menjadi berkat. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam kondisi pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung hingga saat ini, kami serahkan bangsa kami ini dalam tangan Tuhan. Tolong para pasien yang ada di rumah sakit maupun yang ada di rumah. Tolong para juru rawat, para dokter yang menangani. Beri hikmat, kekuatan, kesehatan bagi mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tahu Tuhan punya rencana yang indah bagi kami semua. Tuhan mau selamatkan kami, Tuhan mau selamatkan Indonesia, Tuhan selamatkan dunia ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih juga setiap anak-anak Bapak yang Tuhan masih beri kesempatan, kemampuan untuk boleh mengembalikan berkat-berkat jasmani untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan. Bagi anak-anak-Mu juga yang dalam kesulitan Tuhan, kami berdoa, Tuhan campur tangan, Tuhan tolong. Pasti Tuhan bela, jagai. Ketika kami melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami, pasti Tuhan cukupkan kebutuhan anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami arahkan hati kami menerima berkat yang dari Tuhan. Para permata hati Tuhan, murid-murid Kristus yang dikasihnya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkat tanganmu dan terimalah berkat anugerah yang besar dari Allah Bapa di sorga. Cinta kasih dari Sang Gembala Agung Tuhan Yesus. Pimpinan penyertaan Roh Kudus atas hidup kita semua. Siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua sudah diberkati Tuhan dan siap menjadi saluran berkat Tuhan. Sama-sama katakan amin, amin. Sampai jumpa Bapak Ibu minggu depan ya, jam 9.30 dan jam 4 sore juga dalam ibadah komunitas di Zoom. Mari kita ikuti bersama-sama ya. Oke. Kami mengasihi saudara. Tuhan Yesus memberkati.